Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nurul Qalbi, bagaimana keadaan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keislaman, mengenal Rasulullah dan sejarah-sejarahnya. Pada kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu sholat subuh tiba, Rasulullah akan melaksanakan wudhu. Tetapi waktu itu sama sekali tak ada air. Padahal yang akan berwudhu tidak hanya Rasulullah, tetapi banyak orang. Para sahabat hendak sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tentu saja air yang dibutuhkan cukup banyak, sedangkan air sama sekali tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat, "Apakah di antara kalian ada yang mempunyai kantong air?" Seorang sahabat pun menjawab, "Saya punya, ya Rasulullah." Kemudian seorang sahabat itu membawa kantong air yang bahannya terbuat dari kulit kambing. Biasanya kantong air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian Rasul meletakkan tangan kanannya di atas kantong kulit kambing itu. Jari-jarinya terbuka. Dari sela-sela jarinya memancar air yang bening sekali. Rasul kemudian berseru dan bersabda, menyuruh kepada Bilal bin Rabah. Salah satu sahabat Rasul, "Wahai Bilal, panggil orang-orang untuk berwudu." Kemudian orang-orang yang akan melaksanakan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasul. Bukan hanya berwudu, bahkan salah seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air tersebut. Air tersebut memiliki rasa yang sejuk seperti air yang memancar langsung dari sumber dari dalam tanah. Air tersebut memancar terus sampai semua orang dapat berwudu. Itulah merupakan salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Mukjizat merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Kemudian setelah selesai menjalankan ibadah sholat, Rasulullah duduk dengan para jamaahnya di masjid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para jamaahnya. Rasulullah bersabda, "Siapakah orang yang paling menakjubkan imannya atau yang paling baik imannya?" Salah satu dari sahabat menjawab, "Malaikat adalah merupakan makhluk yang paling menakjubkan imannya." Rasul pun bersabda, "Bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan mereka merupakan pelaksana perintah Allah?" Artinya sudah pasti malaikat itu mempunyai keimanan yang baik. Berarti jawaban salah satu sahabat tersebut tidaklah benar. Tentu saja malaikat beriman karena mereka bertugas sebagai pelaksana perintah Allah. Kemudian sahabat lain menjawab dengan jawaban para nabi. Para nabi merupakan orang yang paling menakjubkan imannya. Rasul pun bersabda, "Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada mereka?" Tentu saja para nabi pasti beriman. Jika begitu, salah seorang sahabat menjawab, jawabannya adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Rasul pun bersabda kembali, "Bagaimana para sahabat tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku, hidup bersamaku, mengenal, melihatku dengan mata kepala sendiri. Maka sudah lumrah jika mereka beriman. Malaikat, para nabi, dan para sahabat sudahlah lumrah hal biasa jika mereka beriman."
Kemudian sahabat pun bertanya kembali, "Jadi siapa wahai Rasul?" "Makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan ya Rasulullah." Rasul pun menjawab, "Kaum yang hidup sesudah kalian adalah merupakan orang yang hebat, imannya yang sangat menakjubkan." Kenapa demikian? Karena umat yang lahir setelah para sahabat Rasul sudah tidak lagi hidup bersama Rasul. Mereka hidup di masa yang akan datang, tetapi mereka membenarkan bahwa aku adalah Muhammad Rasulullah, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Mereka juga menemukan tulisan-tulisan merupakan mushaf-mushaf, yaitu Al-Quran, dan kemudian mereka beriman. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya Rasulullah bertemu dengan mereka. Mereka yang dimaksud adalah kita semua. Oleh sebab itu, kita jangan sampai berputus asa dalam hal ibadah dan menebalkan keimanan. Karena Rasul pun rindu kepada kita. Karena kita termasuk orang-orang yang tidak hidup pada zaman Rasulullah, dan kita juga tidak merupakan hamba-hamba Allah yang sudah ditakdirkan untuk bertaat seperti malaikat dan para rasul. Tetapi kita tetap beriman kepada Rasulullah meskipun kita hidup jauh di masa Rasulullah SAW. Semoga kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.